Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 literasi data. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari analisis kami mengenai pengaruh perkuliahan offline terhadap IPK mahasiswa akuntansi Telkom University. Sebelum kita memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gunawan. Saya Anissa Faza. Saya Nanda Maura. Widya Ardelia Putri. Saya Muhammad Septian Cahya. Baik, untuk pembahasan ini di dalam hasil analisis kami pertama ada pendahuluan, rancangan penelitian, statistika deskriptif, uji statistika, hasil kesimpulan dan diskusi. Untuk pendahuluan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perkuliahan offline berpengaruh terhadap IPK mahasiswa akuntansi Telkom University pada tahun 2022. Dalam pelaksanaannya, banyak mahasiswa yang mengeluhkan sistem perkuliahan daring yang dilaksanakan. Banyak faktor internal maupun eksternal yang mengakibatkan penurunnya semangat belajar para mahasiswa terkait materi pembelajaran yang diberikan. Dari dampak yang dijelaskan di atas, kami ingin menganalisis apakah pembelajaran yang dilaksanakan melalui daring berpengaruh terhadap naik atau turunnya nilai IPK mahasiswa. Untuk selanjutnya, boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya ada rancangan penelitian. Yang pertama itu metode pengumpulan data. Kami menggunakan kuesioner Gform untuk melakukan pengambilan data. Yang kedua, metode sampling yang kami gunakan adalah sampling acak dan mendapatkan sebanyak 58 responden yang merupakan mahasiswa akuntansi Telkom University. Kemudian jenis data yang kami gunakan adalah kualitatif dan kuantitatif dengan berbagai variabel dan skala. Dan untuk deskripsi variabelnya meliputi angkatan, jenis kelamin, pengaruh perkuliahan offline terhadap IPK, efektivitas perkuliahan offline, efektivitas penyampaian materi perkuliahan secara offline, penurunan IPK mahasiswa, serta besaran IPK yang terakhir. Oke, selanjutnya untuk statistika deskripsi dari hasil Google Form yang kami sebarkan. Angkatan 2021 sebesar 89,7%, angkatan 2020 sebesar 8,6%, dan angkatan 2019 sebesar 1,7%. Dengan jenis kelamin, laki-laki sebesar 36,2% dan perempuan sebesar 63,8%. Selanjutnya dengan pertanyaan, apakah Anda lebih menyukai perkuliahan offline dibandingkan perkuliahan online? Yang menjawab iya sebesar 86,2% dan yang menjawab tidak sebesar 13,8%. Dan untuk pertanyaan, apakah perkuliahan offline lebih efektif dibandingkan perkuliahan online? Dengan jawaban iya sebesar 4,8% dan yang menjawab tidak sebesar 5,2%. Kemudian untuk pertanyaan, apakah saat perkuliahan offline maupun online dosen menyampaikan materi dengan baik? Yang menjawab iya sebesar 62,1% dan yang menjawab tidak sebesar 37,9%. Untuk pertanyaan, apakah perkuliahan offline menjadi salah satu penurunan IPK? Itu bisa disimpulkan tidak, karena yang IPK-nya lebih dari 3,5 sampai 4 itu ada 89,7%, dan yang IPK-nya di bawah 2,5 sampai 3 itu hanya 86%. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Untuk uji statik, di sini untuk data mengetahui terdapat pengaruh dari perkuliahan offline terhadap IPK mahasiswa menggunakan uji statik Chi-square test. Lalu untuk mengukur hubungan antara level pendidikan tahun 2019 sampai 2021 terhadap pengaruh IPK mahasiswa akibat perkuliahan offline, kami menggunakan uji statik Chi-square test. Lalu untuk mengukur dan mengetahui efektivitas dari perkuliahan offline, kami menggunakan uji statik Chi-square test juga. Lalu untuk uji statik mengetahui efektivitas penyampaian materi saat perkuliahan offline juga menggunakan uji statik Chi-square test. Next. Lalu untuk mengetahui apakah ada penurunan IPK saat melaksanakan perkuliahan offline, kami menggunakan uji statik Chi-square test. Lalu untuk mengetahui besaran IPK yang diterima oleh mahasiswa saat melaksanakan perkuliahan offline, kami menggunakan uji statik Chi-square test. Lalu untuk mengetahui kendala mahasiswa saat melakukan perkuliahan offline, kami menggunakan uji statik
Chi-square test. Next. Hasil analisis data yang kami temukan, untuk H0 tidak terdapat hubungan antara perkuliahan offline dengan IPK mahasiswa, lalu untuk H1 terdapat hubungan antara perkuliahan offline dengan IPK mahasiswa. Kami mendapatkan kesimpulan bahwa karena nilai Chi-square yang dihitung adalah 1,677 lebih kecil daripada 5,991 nilai Chi-square tabel, maka artinya H0 diterima dan H1 ditolak pada data di atas. Next. Lalu untuk H0 dengan tidak terdapat hubungan antara level pendidikan dengan IPK mahasiswa akibat perkuliahan offline, dengan H1 terdapat hubungan antara level pendidikan dengan IPK mahasiswa akibat perkuliahan offline, kami mendapatkan kesimpulan yaitu karena nilai Chi-square itu sebesar 1,085 lebih kecil daripada 5,991 nilai Chi-square tabel, artinya H0 diterima dan H1 ditolak pada data di atas. Next. Selanjutnya, untuk H0 tidak terdapat hubungan antara efektivitas perkuliahan offline dengan IPK mahasiswa, dan untuk H1 terdapat hubungan antara efektivitas perkuliahan offline dengan IPK mahasiswa. Dengan kesimpulan, karena nilai Chi-square yang kita hitung yaitu 0,038 lebih kecil dari 5,991 nilai Chi-square tabel, maka artinya H0 diterima dan H1 ditolak pada di atas. Selanjutnya, untuk H0 tidak terdapat hubungan antara efektivitas penyampaian materi dengan IPK mahasiswa, dan untuk H1 terdapat hubungan antara efektivitas penyampaian materi dengan IPK mahasiswa. Dan kesimpulan, karena nilai Chi-square yang dihitung yaitu 0,261 lebih kecil dari 5,991 nilai Chi-square tabel, maka artinya H0 diterima dan H1 ditolak pada data di atas. Untuk H0 tidak terdapat hubungan antara efektivitas perkuliahan offline dengan penurunan IPK mahasiswa, dan untuk H1 terdapat hubungan antara efektivitas perkuliahan offline dengan penurunan IPK mahasiswa. Dengan kesimpulan, karena nilai Chi-square yang dihitung yaitu 1,688 lebih kecil dari 5,991 nilai Chi-square tabel, maka artinya H0 diterima dan H1 ditolak pada data di atas. Untuk kesimpulan yang pertama, perkuliahan offline memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks prestasi kumulatif atau IPK mahasiswa akuntansi di Telkom University, yang mayoritas mahasiswa mengalami penurunan IPK akibat perkuliahan offline. Yang kedua, kendala yang dialami saat perkuliahan offline meliputi jadwal perkuliahan mendadak, beban tugas untuk saat kelas, kurangnya kebiasaan perkuliahan offline, dan sulitnya fokus saat perkuliahan. Yang ketiga, mahasiswa cenderung lebih menyukai perkuliahan offline daripada online. Namun ada sebagian mahasiswa yang menganggap perkuliahan online lebih efektif dibandingkan perkuliahan offline. Ya, selanjutnya yang keempat itu dosen memiliki peran penting dalam efektivitas perkuliahan offline. Beberapa mahasiswa merasa dosen menyampaikan materi dengan baik, sementara yang lain menganggap dosen kurang efektif dalam penyampaian materi. Yang kelima, terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa terkait pengaruh perkuliahan offline terhadap IPK. Nah, beberapa mahasiswa tidak mengalami penurunan IPK, namun ada juga yang mengalami penurunan IPK yang signifikan. Nah, yang keenam, kendala yang dialami saat perkuliahan offline meliputi mengantuk, deadline tugas yang mepet, dosen yang tidak on time, sulit fokus dan izin. Banyaknya tugas kelompok, area oral, tes dadakan, dan sulit mencontek. Nah, yang ketujuh, tidak terdapat hubungan antara level pendidikan dengan IPK mahasiswa akibat perkuliahan offline, dan tidak terdapat hubungan antara efektivitas perkuliahan offline dengan penurunan IPK mahasiswa. Yang kedelapan, tidak terdapat hubungan antara efektivitas perkuliahan offline sebagai faktor penurunan IPK mahasiswa. Nah, diskusi. Yang pertama itu, penelitian ini memiliki batasan pada jumlah sampel yang terbatas. Yang kedua, demografi responden yang tidak mencakup keseluruhan program studi dan angkatan di Telkom University. Yang ketiga, kurang meratanya sampel yang diambil pada penelitian kali ini, yang mana sebelumnya diharapkan banyak angkatan mahasiswa atas yang ikut serta sebagai subjek penelitian kali ini. Namun, hal tersebut tidak terlaksana dengan baik, karena sampel yang paling banyak berasal dari angkatan 2021. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.